adalah program Taiwan Fellowship yang diselenggarakan oleh Ministry of Foreign Affairs. Di sini meskipun kita tidak lose kontak ya, tapi itulah yang saya lakukan di sana. Halo semuanya, selamat datang di episode perdana podcast kita. Baik, di sini kita akan berbincang seputar pendidikan dan tentunya ditemani oleh narasumber yang keren-keren. Oke, by the way, seperti pepatah tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan, nama saya Aulia Elmuntaha. Di sini saya akan sebagai pemandu podcast kali ini. Oke. Jadi hari ini saya tidak sendiri. Kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa cantiknya, yaitu dosen muda. Masya Allah, bisa aja nih Mbak Ail. Bisa Bu, yang selalu menjadi inspirasi banyak mahasiswa. Amin, amin, amin. Ya, termasuk saya sendiri. Masya Allah, terima kasih. Oke, terima kasih sebelumnya Bu sudah meluangkan waktu dan berkenan untuk kami undang dalam podcast perdana kita kali ini. Sama-sama, saya merasa terima kasih ya, karena saya kalau bahasa Jawanya itu nganyari gitu, ngereyen ini ya, podcast baru, laboratoriumnya oke banget, didukung dengan para mahasiswa yang oke juga tentunya, dan para dosen yang sangat kooperatif. Keren. Oke, terima kasih. Jadi Bu Fikri ini adalah dosen sekaligus sekretaris Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, kemudian beliau ini S1-nya di Universitas Airlangga Surabaya ya Bu? Iya, betul. Mengambil jurusan Ilmu Komunikasi juga. Iya, kok tahu? Sudah lihat profilnya dulu ya? Iya, betul sekali. Iya, betul. Kemudian Bu Fikri melanjutkan S2-nya di Taiwan. Iya. Itu mengambil jurusan apa ya Bu? Journalism and Communication. Jadi saya di sana selama sekitar 2 tahun kuliah di Chinese Culture University Taiwan gitu. Aduh, keren banget nih. Nah, kemudian S3-nya beliau mengambil ilmu sosial kalau nggak salah ya Bu ya? Iya betul, karena waktu itu saya ngambil di UNER lagi ya, jadi kembali nih S1-nya di UNER, S3-nya juga di UNER gitu. Di sana S3 yang tersedia adalah ilmu sosial. Dan ada peminatannya Mbak, tapi di situ kita lebih fokus pada media dan komunikasi. Sehingga insya Allah apa yang saya dapatkan ketika kuliah S3 ini juga relatable dengan apa yang sedang saya rintis nih karirnya di FDK Winsa nih. Insya Allah akan bermanfaat juga kepada teman-teman yang berada di bidang komunikasi gitu. Seperti itu. Setuju banget sih. Nah, dengar-dengar nih kemarin Ibu itu baru pulang dari Taiwan. Iya, betul banget. Nah, itu Bu Fikri dari Taiwan tuh ada dalam rangka acara apa sih Bu? Oke, jadi saya jelasin ya Pak ya. Ini yang saya lakukan beberapa bulan lalu itu adalah program Taiwan Fellowship yang diselenggarakan oleh Ministry of Foreign Affairs dari pemerintah Taiwan begitu. Dan mereka ini bekerja sama dengan lembaga yang namanya National Central Library. Sehingga host saya atau penyelenggara organisator dari Taiwan Fellowship ini ya Ministry of Foreign Affairs ini tadi, atau disingkat dengan MOFA, kemudian NCL, dan ada dari pihak Indonesianya juga yang menyeleksi saya begitu. Jadi programnya adalah fellowship tersebut Mbak. Nah, fellowship ini dilakukan selama minimal 3 bulan dan maksimal adalah 12 bulan. Dan ini semuanya diserahkan kepada para penelitinya, mau ambil jangka waktu yang berapa tergantung dengan kebutuhan pengambilan data masing-masing. Karena kita diharuskan untuk datang ke sana selama penelitian tersebut, gitu. Ya, jadi makanya saya harus hijrah ke Taiwan untuk sementara waktu nih, meninggalkan teman-teman yang ada di sini meskipun kita tidak lose kontak ya. Ya, tapi itulah yang saya lakukan di sana. Nah, ini yang dilakukan adalah research ya. Jadi fellowship ini yang dilakukan adalah research dan diisi oleh orang-orang yang berasal dari berbagai macam latar belakang. Yang paling menonjol ini adalah para akademisi ya, para dosen, profesor begitu. Kemudian para researcher, dan dosennya pun juga macam-macam, mulai yang level asisten profesor, associate profesor, bahkan sampai full time profesor begitu.
Nah, saya sebenarnya masih di level yang paling rendah sih, tapi bersyukur banget bisa keterima di program tersebut. Terima kasih Teto yang sudah memilih saya, kemudian NCL yang sudah memfasilitasi saya, dan MOFA yang mengizinkan saya, mengundang saya untuk berangkat ke Taiwan dalam program Taiwan Fellowship gitu. Wah, keren banget sih Bu ini Bu. Alhamdulillah. Berarti serangkaian acara di sana itu seperti apa? Selain meneliti, terus Ibu juga mencari data-data. Betul. Jadi karena kami ini melakukan penelitian, maka kegiatan utama kami berada di Taiwan adalah meneliti. Sudah fokusnya sebenarnya itu. Jadi kami sebagai researcher yang mandiri itu harus bisa mengatur ya, mengarrange kebutuhan kita itu apa aja, kemudian upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai kebutuhan tersebut begitu ya. Contohnya begini, penelitian saya adalah the trust of Taiwanese youth in mainstream media and social media. Di sini saya harus mengumpulkan para anak muda di Taiwan untuk saya sebarkan kuesioner. Jadi mereka harus mengisi survei. Kemudian saya juga perlu untuk mewawancara mereka untuk bisa memenuhi data-data saya tadi. Begitu. Nah, caranya gimana nih untuk mewawancara, untuk survei itu tadi? Saya yang harus mikir. Jadi MOFA sama NCL sama Teto itu tidak mengarrange atau tidak memfasilitasi sedetail itu ya. Jadi saya sebagai peneliti mandiri harus tahu kebutuhan saya apa dan bagaimana cara untuk menggapai kebutuhan tersebut gitu. Alhamdulillah banget, iya Mbak. Alhamdulillah banget di sana saya masih ada kenal beberapa profesor begitu yang mereka ini sangat-sangat membantu saya sehingga mereka menyediakan tempat dan waktu bagi saya untuk ketemu mahasiswanya, wawancara para mahasiswanya, ngisi survei, kemudian profesornya yang nyebarin kepada para mahasiswanya. Nah, itu kebantu banget sih. Sangat terbantu. Sangat terbantu. Jadi itu kegiatan utamanya memang penelitian dan kita yang harus mengatur sendiri. Kemudian karena ini organisatornya adalah NCL ya, dan setiap bulan biasanya mereka ada kegiatan-kegiatan yang exciting gitu. Contohnya misalnya ada semacam seminar gitu, bagaimana cara kita memanfaatkan data yang ada di library-nya NCL begitu. Kemudian ada juga aktivitas yang have fun sifatnya, kayak metik bunga teh, kok bunga teh sih, apa? Pucuk itu, Pucuk. iya pucuk, pucuk daunnya bunga teh gitu ya, dalam rangka Dragon Boat Festival gitu. Nah itu have fun banget, kami serasa kembali ke masa muda, naik bis bareng-bareng kayak study tour gitu, datang ke kebun tehnya, kemudian ngambil biji lagi, pucuk iya, pucuk daun tehnya itu, kemudian kami bawa pulang dan di situ kami masih masak-masak, diajarin bikin salah satu kuliner yang mudah dan bisa langsung dinikmati nantinya gitu. Jadi itu kegiatannya Mbak. Sekalian juga saya berusaha untuk menjaring atau apa ya, menginisiasi berbagai macam peluang kolaborasi internasional. Salah satu contohnya nih, kemarin saya alhamdulillah berkesempatan untuk ketemu profesor saya dulu ketika di Chinese Culture University. Saya datang ke kantornya, saya ulon-won baik-baik ya, permisi Pak, saya datang ke Taiwan loh. Saya sekarang sudah menjadi sekretaris program studi di universitas yang keren di Surabaya, Indonesia. Barangkali Bapak sebagai dekan mau untuk menjalin kerjasama dengan fakultas kami, bla 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 bla. Akhirnya, long story short, saya berhasil untuk mengundang Bapak Dekan tersebut untuk nantinya bulan Juli datang ke sini dan menjadi pembicara dalam International Conference on Dakwah and Communication. Waduh. Ya, jadi nanti eye contact tuh ada Bapak beliau, ada profesor tersebut, Profesor Kuo namanya. Kemudian insya Allah beliau juga berkenan untuk menjalin kerjasama, kita upayakan untuk ada MOU dan segala macam. Dan tentunya saya juga bertemu dengan kawan-kawan lama, kawan-kawan akademisi, kawan-kawan saya dulu ketika kuliah di Taiwan yang ternyata masih ada di sana. Saya berusaha untuk menjalin silaturahim begitu. Jadi kegiatannya seperti itu. Utamanya research dan sebagai macamnya adalah have fun. Have fun. Iya. Nah, setelah mendengar cerita dari Bu Fikri nih, sebenarnya Bu Fikri masih ada culture shock nggak sih? Wah, kayaknya kalau ngomongin soal Taiwan tuh kayak never ending story ya. Selalu ada yang baru, selalu ada yang bikin
Loh, kok tiba-tiba begini? Iya, karena 10 tahun lalu terakhir kali saya ke Taiwan itu agak-agak beda dengan Taiwan yang sekarang. Jadi in terms of technology, terus habis itu kenyamanan dalam public transportation itu jauh meningkat. Contoh ya, misalnya kayak dulu itu kalau misalnya saya lagi ngirit dari bandara mau ke Taipei Main Station ya, pokoknya ke tempat-tempat saya tinggal begitu, itu harus naik bis. Agak unconvenient ya, maksudnya biasanya naik bis itu kan butuh nunggu waktu yang lama, kemudian harus stop beberapa kali, sehingga buat yang mabuk itu, nah ini hati-hati nih naik bis lama banget itu bisa memancing untuk mabuk gitu ya. Betul. Nah sekarang ternyata ada MRT-nya dari apa ini namanya bandara kemudian ke Taipei Main Station, yang mana itu kayak pusat dari semua kegiatan gitu, itu bisa nyampe di situ dengan harga yang lumayan relatif murah gitu ya, karena kita dan juga cepet gitu karena ada yang mass rapid train-nya gitu, ada yang kecepatan normal juga ada begitu. Itu salah satunya. Kemudian yang dikagetkan lagi adalah harga-harga semakin naik ya. Iya betul. Kalau dulu mungkin saya berbekal uang berapa NT gitu, oh bisa beli ini gitu. Nah tapi ketika saya kembali, wah ternyata standarnya udah lumayan ya. Makan tuh butuh kisaran harga 40.000, 50.000 gitu sekali makan. Sementara kalau dulu saya waktu masih kuliah itu mungkin 30.000 udah dapet. Karena kursnya udah beda, kemudian harga-harganya juga naik. Satu yang bikin saya ya bisa dibilang culture shock ya, tapi ini contoh yang ringan begitu. Kalau Mbak pernah beli ini buah naga, pernah ingat harganya berapa buah naga? Aduh, kurang tahu. Kurang tahu, bukan penikmat buah naga ya? Penikmat, cuma penikmat biasanya ya. Belinya mungkin ikut orang tua. Oh, ikut orang tua. Tahu-tahu sudah tersedia di meja makan. Betul. Begitu ya. Nah, kalau yang pernah saya ingat ya, harga buah naga itu biasanya nggak terlalu mahal. Tergolong buah yang affordable, gampang dijangkau di Indonesia. Contoh nih, 10.000 tuh udah bisa dapat sekilo gitu, udah enak gitu. Nah, sementara waktu saya di Taiwan kemudian berusaha untuk melancarkan pencernaan dengan makan buah naga, saya tanya dong, ini berapaan gitu. Terus dia bilang sekitar 40.000 kayaknya, kurang lebih setengah kilo. Nah, jadi bisa dibedakan ya harganya ya lumayan selisih ya. Nah, seperti itu yang kemudian saya menyadari, oh iya, ingat Fikri, ini saya berada di Taiwan gitu. Jadi harus bisa menyesuaikan dengan gaya hidup atau gaya kebutuhan yang ada di sana. Seperti itu contohnya. Dan satu lagi Mbak, saya perlu cerita juga ini. Dulu waktu saya kuliah S2, itu kan nggak terlalu eksplor banyak tempat. Karena tempat tinggal saya ya di kampus itu. Kampus saya ada di pucuk gunung. Jadi tetap di kota Taipei, tetapi di pelosok gitu ya. Misalnya kalau di Surabaya gitu kayak sudah Surabaya coret gitu ya, udah deket-deket Sidoarjo, apa deket Madura atau deket kota-kota yang lain begitu. Nah sama nih, ini di Taipei tapi sudah ya hampir perbatasan gitulah ya. Jadi di pucuk gunung, jadi nggak deket apa-apa, kurang mengeksplor. Sementara kesempatan kemarin memang saya niatin untuk eksplor, dan alhamdulillah ketemu satu spot yang menarik banget, namanya Open Lab. Ternyata ini dioperasikan juga oleh NCL, National Central Library gitu, yang mana di dalamnya itu banyak lab yang tersedia secara gratis. Jadi teman-teman kalau nyari co-working space di sana, itu banyak tersedia dan gratis. Mau ngerjakan pakai laptop sendiri bisa, mau pakai komputer yang tersedia di situ juga bisa. Nonton film semuanya tersedia di situ. Ada device-nya, ada komputernya, ada tempat untuk nontonnya. Kayak gitu, kayak mini teaternya pun juga ada. Dan yang paling menarik dan saya salut adalah mereka menyediakan berbagai macam studio. Semacam ini nih studio podcast ya, cantik banget kayak gini. Di sana pun ada podcast untuk individu, kemudian podcast untuk keluarga, jadi ruangannya agak lebih besar. Kemudian studio yang gede banget yang ada green screen-nya, itu pun ada. Dan semuanya gratis. Bukan hanya orang lokal, tetapi foreigner seperti saya yang punya atau bawa paspor, itu bisa mendaftar dan kemudian bisa menikmati fasilitas tersebut.
Iya, jadi bagi kita-kita yang mungkin belum teman-teman yang misalnya masih mencoba untuk mencari kerja, belum berpenghasilan, belum ada modal, tinggal datang ke situ ya, memanfaatkan kreativitas dalam membuat video atau segala macam, bisa jadi cuan. Menurut saya ya. Iya, betul. Iya. Nah, itu yang bikin bisa dikatakan cultural shock kali ya, karena saya belum menemukan hal seperti itu di sini dan di sana menemukan dan bersyukur sekali bisa nemu tempat yang senyaman dan sekeren itu. Bener-bener segala kemudahan bener-bener Mudah, ada. iya. Dan itu belum termasuk apa ini studio untuk menjahit. Mereka sediakan berbagai macam alat untuk menjahit. Untuk apa ini namanya 3D printing, segala macam printing itu ada. Bikin apa ini namanya kayak kerajinan tangan, pokoknya macam-macam. Dan itu ada di satu tempat open lab itu tadi. Itu yang saya salut sih. Bagaimana pemerintah Taiwan itu bisa memanjakan para penduduknya ya, termasuk juga yang dari luar gitu, pendatang dari luar begitu. Dengar-dengar ceritanya Bu Fikri ini seru banget ya pengalamannya di Taiwan. Semoga menginspirasi ya. Sangat menginspirasi saya. Dengar-dengar lagi nih Bu Fikri ada event. Oh iya. Itu workshop and competition. Oh. Public speaking kalau nggak salah ya Bu Habis ya. lihat IG saya ya. Sok-sokan ini GR banget. Iya, tapi emang bener Mbak. Jadi insya Allah dalam waktu dekat ini sekitar berapa hari ya? Tanggal 14 tuh berarti berapa hari lagi? 7 hari lagi? Iya. Oke, sekitar 1 minggu lagi itu kami para orang-orang yang ada Civitas Akademika di dalam jurusan komunikasi FDK Winsa, insya Allah akan menyelenggarakan sebuah program yang keren banget ya, program leadership event yang berjudul Public Speaking Workshop and Competition. Topik utamanya adalah excelling in leadership within campus organizations. Jadi bagaimana caranya anak muda ini bisa terdongkrak kemampuan leadershipnya dengan cara memperbaiki public speaking mereka. Karena itu ternyata relatable dan penting banget. Dan public speakingnya ini bukan hanya untuk bagaimana kita menjalin hubungan dengan pihak luar, tetapi internal pun juga seperti itu ya. Dan nantinya kegiatan akan ditutup dengan competition yang mana teman-teman yang sudah mendaftar itu kita pilih 10 terbaik video yang disubmit ya untuk melakukan public speaking itu. Kemudian kita akan kompetisikan secara langsung di depan juri, mereka berdiri kemudian dapat pertanyaan ya. Sudah terasa ketegangannya ya. Terasa sekali. Iya, dikasih pertanyaan yang random kayak bahasa Jawanya tuh judul-judulan gitu ya. Nah, mereka kemudian harus menjawab itu secara langsung di depannya dewan juri. Dan mereka langsung dinilai pada saat itu juga, langsung diumumkan juga insya Allah. Jadi mereka datang, mendapatkan ilmu, ikut lomba dalam bentuk final, kemudian kalau menang langsung dapat hadiah. Mbak juga boleh ikut loh, iya, kan jurusan komunikasi kan? Betul. Harus daftar dong ya. Okay. Iya Bu, sepertinya sudah cukup pembicaraan kita kali ini. Sangat menarik sekali, sangat inspiratif sekali. Saya tadi belum menyebutkan bahwa ke workshop dan competition ini didukung sepenuhnya oleh selain FDK, ini kita didukung banget oleh US Embassy. Jadi terima kasih US Embassy yang sudah memfasilitasi leadership event ini tadi. Insya Allah kami akan selenggarakan pada tanggal 14 Juni untuk workshop offline-nya. Sementara untuk online-nya ini ada ya pra-event-nya ya, yaitu diselenggarakan pada tanggal 11 Juni. Jadi semua teman-teman yang ada di jurusan komunikasi, yuk daftar yuk, silakan cek Instagramnya FDK, kalau nggak gitu Psikolab, atau bisa cek Instagram saya juga. Info lengkapnya ada di situ. Oke, terima kasih Bu Fikri atas cerita yang inspiratif sekali. Sama-sama, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Iya, nggak apa-apa. Sukses terus ya Bu. Amin, Mbak juga ya. Iya. Oke, terima kasih pendengar. Cukup sekian pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. See you next time. Bye-bye. See you. Assalamualaikum.